Ini bisa kita lakukan ketika anak semisal malas sekolah, terutama anak-anak yang masih PAUD ya, atau TK, malas belajar, atau juga untuk anak yang nafsu makannya kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara hipnoterapi juga ruqyah agar anak menjadi penurut sesuai kebutuhan kita. Dalam video saya sebelumnya yang membahas tentang anak terlambat bicara, yaitu judul videonya adalah dosa orang tua yang menyebabkan anak terlambat bicara. Ada yang berkomentar ya, dari saudaraku Toshiba Satelitel. Komentarnya adalah, Alhamdulillah Ustadz, setelah saya praktekkan saran dari Ustadz, anak saya yang sudah divonis speech delay berangsur sembuh, sekarang sudah mulai lancar berbicara dan berkomunikasi. Cuman kalau boleh, saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara menyembuhkan anak yang nafsu makannya jelek? Padahal vitamin, obat dari dokter sudah saya beri. Cuman tetap saja, mohon solusinya. Di sini sudah saya balas ya. Masya Allah, Alhamdulillah, pertanyaannya akan saya jawab di video. Simak video saya terbaru yang membahas tentang nafsu makan anak meningkat. Jadi sudah saya balas ya. Jadi video ini adalah video balasan dari pertanyaan saudaraku tadi. Juga bagi saudaraku yang mungkin memiliki seorang anak yang gangguan speech delay atau keterlambatan bicara, bisa Anda lihat videonya. Dan untuk mempermudah mencari videonya, bisa Anda lihat link videonya di deskripsi video ini. Oke, kembali ke topik. Cara ini sangat mudah, simpel, dan lihatlah hasilnya. Apakah kita mempunyai anak yang masih kecil dan tidurnya pun masih sama dengan kita sebagai orang tuanya? Mari kita gunakan kesempatan ini agar anak menjadi karakter yang baik, penurut, dan sehat secara lahir dan batin. Hipnoterapi dan ruqyah ini, jadi cara ini penggabungan antara hipnoterapi dan ruqyah. Ini bisa kita lakukan ketika anak semisal malas sekolah, terutama anak-anak yang masih PAUD ya, atau TK, malas belajar, atau juga untuk anak yang nafsu makannya kurang baik, yang seperti ditanyakan saudara kita tadi ya. Jadi caranya adalah dilakukan ketika anakmu baru tertidur pulas, yaitu memberikan afirmasi positif pada telinga kanan anak. Kurang lebih kita bisa melakukannya 20-30 menit. Lalu pertanyaannya, kenapa harus telinga kanan? Karena di jalur ini terdapat syaraf parasimpatis yang dengan mudah akan terhubung dengan pikiran bawah sadar anak. Caranya semisal supaya anak nafsu makannya baik ya, maka kita sebagai orang tuanya, terutama ibunya, walaupun bisa saja dilakukan oleh seorang ayah ya, tapi kalau bisa alangkah baiknya dilakukan oleh seorang ibunya. Maka kita bisa melakukan bisikan perlahan di telinga kanan anak kita, sambil dibarengi dengan kita menepuk-nepuk lembut gitu ya, dengan membisikkan di telinga kanannya dan berkata, "Nak, ini mamamu atau ayahmu." Kalau misalnya ayah yang melakukannya, "Kamu tidur yang enak dan tenang ya, dan besok saat kamu makan dengan makanan yang sudah ibu siapkan, kamu makan dengan lahap ya, suapan demi suapan. Kamu kunyah dan telan, seperti kamu makan makanan kesukaanmu, sehingga makanan yang sudah ibu siapkan untuk kamu masuk semua ke dalam perutmu, sehingga kamu akan tumbuh dengan baik dan juga sehat, tidak gampang sakit." Nah, seperti itu. Kita bisa membisikkannya dengan pelan, lembut, dan dilakukan dengan hati. Lalu setelah kita memberikan sugesti atau afirmasi positif kepada anak kita lewat telinga kanannya ya, maka selanjutnya kita bisa meletakkan telapak tangan kanan kita di dada anak kita sambil kita bacakan surat Al-Insyirah atau surat Alam-Nasrah. Minimal kita bacakan 1 kali ya. Setelah itu kita tiup dadanya berlahan, lalu bisa kita mencium keningnya dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta.
dan ketulusan. Lakukan setiap anak kita tertidur sampai apa yang kita inginkan berhasil, maka tidak akan lama, insya Allah, ketika bangun, anakmu akan berangsur-angsur menjadi baik dan pintar makannya, dan hatinya akan lebih lembut. Coba Anda buktikan dan lakukan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.